Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita. Kehidupan bagi seorang muslim itu lebih baik. Itu lebih baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Seseorang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling baik? Qala, maka Nabi SAW bersabda, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Manusia yang paling baik itu adalah yang umurnya panjang dan amalnya baik. Jadi kehidupan bagi seorang muslim adalah kesempatan untuk beramal soleh. Qala fa ayyun nasi syarrun? Orang itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, manusia manakah yang paling jelek?" Qala, Nabi SAW bersabda, "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Manusia yang paling jelek itu adalah yang umurnya panjang namun jelek amalannya. Jadi umur yang panjang namun digunakan untuk berbuat dosa, itu bukan sebuah kenikmatan, tapi musibah. Itu hanyalah bencana. Allah berikan seseorang umur yang panjang, harta yang melimpah, kesehatan, tapi dia gunakan untuk berbuat dosa. Itu bukan sebuah kenikmatan sebenarnya. Itu adalah bencana. Jadi jemaah sekalian, memperbanyak kebaikan semasa hidup itu lebih baik. Ada sebuah kisah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana rajulani aslama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastushhida ahaduhuma wa ukhira al-akhar sanatan." Kana rajulani aslama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wastushhida ahaduhuma wa ukhira al-akhar sanatan. Dulu ada dua orang masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu dari keduanya berjihad lalu mati syahid, dan satunya lagi masih hidup sampai setahun ke depan. Maka berkata Talha bin Ubaidillah, "Fa'uritul jannata." Aku diperlihatkan surga, maksudnya dalam mimpi beliau. "Fara'aitu fiha al-mu'akhkhar minha udkhila qabla syahid." Lalu aku melihat orang yang mati setahun setelahnya justru lebih dulu masuk surga daripada saudaranya yang mati syahid. Fa'ajibtu lidzalik. Aku pun heran. Kok bisa dia lebih dulu masuk surga daripada saudaranya yang mati syahid? Mati syahid itu kan luar biasa. Perjuangan di jalan Allah, pengorbanan di jalan Allah, pengorbanan nyawa, hal yang paling berharga. Tapi yang tidak mati syahid malah lebih dulu masuk surga. Aku pun heran, kata Talha bin Ubaidillah. Fa asbahtu fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika masuk waktu pagi, segera aku sampaikan mimpiku tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa qad shama ba'dahu Ramadan?" Bukankah saudaranya yang mati kemudian, bukan mati syahid, telah berpuasa di bulan Ramadan? Jadi dia dapat 1 tahun, dapat 1 Ramadan. Wa shalla 6,000 rak'atin. Dan dia juga melakukan salat sebanyak 6.000 rakaat selama 1 tahun. Au kadza wa kadza rak'atan, atau jumlah rakaat yang banyak. Salat as-sanah, yaitu salat selama 1 tahun. Satu tahun jemaah sekalian, kalau kita tambah dengan salat-salat sunnah, bisa lebih dari 6.000 rakaat.
Coba dikalikan. Ya. Kalau misalkan sehari sholat rawatib saja, sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Kemudian tambah sholat malam 11 rakaat. Kalikan 300. Berapa coba? 23 kali 300. Nggak usah mikir, pakai kalkulator aja. Berapa? Dan 6.000 lebih kan? Ya, 6.900. Itu baru sholat sunnahnya. 12 rakaat setiap hari sholat sunnah rawatib. Tambah 11 rakaat sholat malam. 6.900. Itu 300 hari. Setahun berapa hari? Ya. Jadi dia bisa lebih dari 6.000. Belum sholat sunnah yang lain. Sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, dan lain-lain. Jadi hidupnya seorang muslim itu menambah kebaikan. Lebih baik hidup daripada mati. Tapi kalau hidup cuma bikin masalah, lebih baik mati saja. Maka Rasulullah SAW melarang kita berharap mati atau berdoa minta kematian. Iya. Di dalam hadis yang lain itu lebih tegas lagi. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamanna ahadakumul maut wa la yad'u bihi min qabli ayyatiyahu." Janganlah seorang dari kalian mengharap kematian. Jangan pula berdoa minta kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Innahu idza mata ahadukum inqata amaluhu. Innahu idza mata ahadukum inqata amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khairan. Karena sesungguhnya apabila seorang dari kalian mati terputus amalannya, dan sesungguhnya bagi seorang mukmin umurnya tidaklah menambah kecuali kebaikan. Dalam riwayat Al-Bukhari, la yatamanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Janganlah seorang dari kalian berharap kematian. Karena kalau dia orang yang berbuat baik, maka kebaikannya bertambah. Kebaikannya bisa bertambah. Sedangkan kalau dia orang yang berbuat buruk, maka semoga dengan panjangnya umurnya dia bertobat. Jadi harusnya begitu, panjang umur bertobat, bukan diisi dengan dosa-dosa. Iya. Tapi para ulama juga mengatakan ada dua kondisi. Ada dua kondisi seseorang itu boleh mengharap kematian. Bahkan boleh berdoa minta kematian. Kondisi yang pertama, ketika dia sangat takut kalau dia terus hidup, dia akan tersesat. Apakah karena fitnah dunia, fitnah syahwat, ataukah fitnah syubhat? Ataukah karena fitnah syubhat? Iya. Ini subhanallah, sampai-sampai dulu ada para sahabat yang berdoa minta kematian karena takut, khawatir tersesat. Karena khawatir tersesat. Sampai-sampai Abu Hurairah pernah berkata, "Man ra'al mauta yuba falyashtarih li." Siapa yang lihat kematian itu dijual, tolong belikan untukku. Karena munculnya berbagai macam golongan-golongan sesat. Beliau takut tersesat. Subhanallah, ini para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian kondisi yang kedua, berharap mati syahid. Maka ini boleh.
bahkan sangat baik. Seperti dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man sa'alallaha syahadata, man sa'alallaha syahadata bisidqin, ballagahu Allahu manazila syuhada, wa in mata ala firashihi." Barang siapa yang memohon mati syahid dengan jujur, barang siapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan jujur, maka Allah akan menyampaikannya pada tingkatan orang-orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi berdoa minta mati syahid itu malah dianjurkan. Jadi boleh dalam dua kondisi tersebut. Kemudian jemaah sekalian, ketika seorang tertimpa penyakit yang sangat berat, maka pada asalnya juga tetap tidak boleh dia minta kematian, kecuali dengan lafaz doa seperti yang diajarkan Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "La yatamannaina ahadukumul maut, la yatamannaina ahadukumul maut min durrin asabahu." Janganlah seorang dari kalian berharap mati karena satu bahaya yang menimpanya, apakah itu penyakit atau kecelakaan dan yang semisalnya. Karena Allah Azza wa Jalla tidak mungkin menguji kita di luar batas kemampuan kita. Maka jangan mengharap kematian. Fa in kana la budda fa'ilan falyakul. Kalaupun seseorang itu harus meminta mati, maka hendaklah dia berdoa seperti ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku apabila kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku kalau memang kematian itu lebih baik bagiku. Jadi jangan kita mengharap mati, tetap kita serahkan kepada Allah. Allah yang lebih tahu hidup atau mati bagi kita. Jadi doanya seperti itu. Kalau kita sudah merasa sangat berat hidup ini, maka doanya seperti itu. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila memang hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika memang kematian itu lebih baik bagiku. Jadi jemaah sekalian, ini terkait dengan hukum-hukum mengharap kematian atau berdoa mohon kematian. Baik.